Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca bersama-sama kitab tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Kita akan membaca kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaati fil Aqidah, yang artinya adalah gambaran umum prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan juga prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Jadi poin-poin apa saja, permasalahan apa saja yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, dan poin apa saja yang bukan termasuk dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Kitab ini sangat ringkas dan juga sangat penting dan juga sangat bagus dalam memahami prinsip-prinsip secara ringkas secara global dari ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Kitab ini telah disusun oleh seorang syekh yang spesialis dalam ilmu akidah, yaitu Syekh Ad-Doktor Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Tapi insyaallah kita akan masuk ke tamhid, ke pendahuluan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid, pendahuluan. Al-aqidatu lughatan minal aqdi wat tawthiqi wal ihkami war rabti biquwwah. Aqidah secara bahasa dari al-aqd, artinya adalah dari kata al-aqd, artinya ikatan. Wat tawthiq, dan juga penguatan. Wal ihkam, penguatan dan rapih, al ihkam, kuat dan rapih. War rabt biquwwah, dan juga mengikat dengan kuat. Nah, ini secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, al-imanul jazimu alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi. Nah, jadi akidah secara istilah itu adalah iman yang pasti yang tidak datang padanya, tidak terbersit padanya syakkun, suatu keraguan, lada mu'taqidihi, bagi orang yang meyakininya, bagi orang yang meyakininya. Nah, ini istilah, secara istilah. Akidah secara istilah yaitu adalah keimanan yang pasti yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Nah, ini akidah secara umum, tidak dilihat benar atau tidaknya. Pokoknya akidah itu adalah keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan. Makanya di sini disebutkan akidah Islam. Fal aqidatul islamiyatu ta'ni, maka akidah Islam itu maksudnya adalah al-imanul jazimu billahi ta'ala, iman yang pasti kepada Allah Ta'ala. Wa ma yajibu lahu minat tauhidi wat ta'ati, dan apa yang wajib baginya berupa tauhid dan ketaatan. Maksudnya adalah bahwa termasuk iman adalah termasuk akidah adalah iman yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikutan dari
iman kepada Allah, ya, berupa bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bimalaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal qadar, dan iman kepada takdir. Wasairi ma thabata min umuril ghaibi, dan seluruh apa yang telah tetap dari perkara yang ghaib, ya. Nah, termasuk akidah Islamiyah adalah iman kepada apa yang telah tetap dari perkara yang ghaib, ya, surga, neraka, adanya jin, adanya syaitan, ya. Nah, ini perkara-perkara yang ghaib yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Wal akhbar, dan juga kabar-kabar, ya, informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya, dalam hadis. Apakah kabar tentang kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang toleh terdahulu, para nabi dan sebagainya, ya. Atau kabar-kabar yang disampaikan, ya, Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang apa yang akan terjadi, ya, alamatus sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, besar atau kecil yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu juga termasuk akidah Islamiyah. Wal qat'iyat, ya, dan hal-hal yang sudah pasti dalam masalah agama, ya, yang sudah pasti dalam masalah agama. Contohnya adanya surga, sudah pasti dalam masalah agama. Adanya neraka, adanya pahala, ya, adanya bahwa itu adalah dosa, suatu perbuatan, ya, di antara perbuatan adalah perbuatan dosa, itu adalah qat'iyat, ya. Ada yang baik, ada yang benar, ada yang buruk. Nah, itu al-qat'iyat. Ilmiyatan kanat au amaliyah, baik secara ilmiah atau juga amaliyah, ya, pengetahuan atau secara praktek, ya, amaliyah, perbuatan. Taib, kita baca apa itu yang dimaksud dengan salaf, ya. As-salafu hum sadru hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in. Para salaf, mereka adalah, ya, sadru hadhil ummah, permulaan dari umat ini, minas sahabat, dari kalangan para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in, wa a'immatil huda fil qurunis salasatil mufaddalah, dan para imam, ya, ilmu. Huda di sini maksudnya ilmu. Para imam dalam bidang ilmu fil qurunis salasatil mufaddalah, di 3 kurun, ya, al-mufaddalah, yang diutamakan, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, ya. Wa yutlaqu ala kulli man iqtada biha ula'i wasaru ala nahjihim fi sairil usuri salafiyun nisbatan ilaihim, ya. Nah, salaf itu adalah generasi awal dari para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, bagaimana orang sekarang? Wa yutlaqu, dan disebut ala kulli man iqtada, pada semua orang yang mengikuti bihaula, kepada mereka, wasaru ala nahjihim, dan berjalan di atas manhaj mereka, pemahaman mereka, ya, fi sairil usur, di semua zaman, ya, di semua generasi, salafiyun, disebut salafi, nisbatan ilaihim, ya, sebagai penyandaran kepada mereka. Jadi tidak mengapa, ya, walaupun tidak wajib, ya, seseorang, ya, disebut, ya, salafi, ya, artinya adalah orang-orang yang mengikuti cara beragama, ya, orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in, ya. Ya, bagaimana cara memahami syariat Islam atau agama Islam, ya, dari para sahabat dan juga para tabi'in, ya. Ini disebut dengan salafi, ya.
Walaupun sekali lagi tidak wajib seorang kemudian mengatakan saya salafi. Yang wajib adalah ya secara prakteknya, secara ya realnya, bahwa dia mengikuti para sahabat, para tabi'in, dan para imam ya dalam memahami agama ini. Nah, siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnati wal jamaati hum man kana ala misli ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang berada di atas apa yang seperti di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berada di seperti apa yang Nabi SAW berada di atasnya, ya. Mengikuti jalan Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini adalah orang-orang ya yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi mereka bukan hanya ya stempel, ya, bukan hanya klaim, bukan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti ya, apa yang Nabi SAW berjalan di atasnya dan juga para sahabatnya. Mengikuti Nabi SAW dan juga para sahabat. Ya, akidahnya, kemudian cara memahami agamanya, kemudian ya dalam beribadahnya, dalam berakhlaknya, dalam berdakwahnya. Ya, ini mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Wasummu ahla sunnah, dan mereka dinamakan ahlu sunnah listimsakihim wattiba'ihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut ahlu sunnah karena mereka komitmen ya, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasummu al-jamaah, dan mereka disebut al-jamaah ya, li'annahum alladina ijtama'u 'alal haqq, karena mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran ya. Mereka ini disebut jamaah karena berkumpul, bersatu di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din, dan tidak berpecah belah dalam masalah agama, sebagaimana terpecah belahnya sekte-sekte yang keluar dari sunnah ya, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Itu adalah berpecah belah. Wajtama'u ala a'immatil haqq ya, dan ini sangat penting poin ini ya, dan mereka bersatu, berkumpul ala a'immatil haqq ya, di atas para imam al-haq, kebenaran, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka bersatu ya di atas kebenaran, dan juga mereka bersatu untuk mengikuti para ulama, para imam. Dan kebenaran ini tidak akan keluar dari para ulama secara keseluruhan ya, dari umat ini tidak akan keluar. Walam yakhruju alaihim, dan tidak keluar dari mereka, dari pendapat mereka. Ya, kita dalam beragama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti metodologi pemahaman ya, metodologi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan imam setelah mereka, dan kebenaran tidak akan keluar dari mereka. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan umatku ini terkumpul ya di atas kesesatan. Nah, yang dimaksud dengan ya umat ini yang paling utama adalah para ulama. Ya. Tidak keluar kebenaran ini dari para ulama, dan orang awam mengikuti para ulama. Wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh para salaful ummah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut al-jamaah karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Mereka bersatu mengikuti para imam, dan mereka bersatu juga untuk mengikuti apa yang menjadi ijma para salaful ummah. Ya, tidak kemudian membuat pendapat baru ya, dan mengajak orang untuk mengikuti pendapat baru ini.
bid'ah. Ya, ini kenapa mereka disebut dengan al-jamaah. Walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati Rasulillah, dan manakala mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, al-muqtafina lil asar, yang menapaki asar, summu ahlul hadis, mereka dinamakan ahlul hadis. Ya, karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW, ya mereka disebut dengan ahlul hadis, ya pengikut hadis. Ahlul asar, pengikut asar. Wa ahlul ittiba, dan pengikut ya pengikut Nabi, ya ahlul ittiba, orang yang mengikuti Nabi. Wa yusammawna at-ta'ifah al-mansurah, dan mereka dinamakan juga adalah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang akan ditolong, ya. Di mana golongan ini adalah yang selalu kemudian diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal firqatu an-najiyatu, dan golongan yang akan selamat, ya. Di dunia selamat dari kesesatan dan juga dari perpecahan, dan di akhirat tentu adalah selamat dari api neraka. Ya, taib, ini adalah sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyelesaikan pembacaan kitab-kitab yang sangat penting ini. Ya, insyaallah pada sesi berikutnya kita baca tentang kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip, ya Ahlussunnah wal Jamaah fi manhajit talaqqi wal istidlal, ya dalam metodologi pengambilan ilmu talaqqi wal istidlal dan berdalil. Wallahu taala a'lam.